Puji Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, silakan duduk. Mungkin saudara tadi udah berdiri mengangkat tangan dan sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berdoa biarlah setiap kita mengalami Tuhan secara pribadi. Tadi kita udah menyembah, kita udah meninggikan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci. Dan saya doa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan di hari Minggu pertama dalam bulan Juli. Dan minggu ini saya rasakan bahwa Tuhan gak terlalu banyak bicara dengan saya. Dan sepertinya banyak yang perlu saya pikirkan, kira-kira apa yang harus saya sampaikan. Dan tiba-tiba kemarin sore Tuhan ingatin saya bahwa bulan lalu kita perjamuan suci terakhir 1 bulan yang lalu, gak kerasa ya. Rasanya baru minggu lalu perjamuan suci, sekarang udah perjamuan suci lagi. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah perjamuan suci bulan lalu, di minggu pertama di bulan Juni, saya khotbah dan saya menyampaikan bahwa semoga dan saya imani bahwa minggu itu menjadi minggu terakhir kita perjamuan suci di ibadah online. Dan semoga bulan depan, dan kita percaya bulan depan, tepatnya hari ini kita udah offline. But the reality is, kita masih belum bisa karena kondisi di Surabaya tidak makin membaik. Tetapi kita lihat bahwa kasus semakin meningkat dan saya ingin menjaga jemaat. Dan karena itu saya memutuskan untuk tidak dulu. Dan saat Tuhan ingetin saya ini, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya kan udah percaya Tuhan. Kita udah imanin, kita udah khotbahin. But why are we still online and unable to open our church? Kenapa kok kita masih online dan kita gak bisa buka gereja kita? Dan Tuhan ingetin saya sama satu firman yang saya pernah bawain di tahun 2018. Pada saat itu kita baru buka gereja di GSJS Ciputra World. Dan pada saat itu saya baru memulai jadi gembala ya. Dan Tuhan tiba-tiba ingetin saya satu firman yang pernah saya bawakan kepada jemaat Tuhan yang judulnya, ada slide-nya, yaitu God's Timing. Yaitu waktunya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sampaikan kepada saya kemarin sore bahwa saya tanya kenapa kok sekarang kita masih belum bisa offline. Kenapa kok gak bisa kembali normal? Dan Tuhan cuma jawab dengan jawaban semua ada waktunya. Dan it's all in His timing. Menurut timing saya mau buka gereja. Saudara boleh tanya sama manajemen di mall. Mereka sudah tanya kapan kita buka gereja. But this is not my timing. Sebenarnya saya kepingin buka gereja, saya kepingin tempat ini penuh lagi dengan jemaat. Sedangkan tempat ini hari ini yang ada cuma 1, 2, 3, 4 yang pelayanan tadi. Tapi saya belajar untuk tidak mau terlalu fokus dengan timing saya, dengan rencana saya. Tapi saya mau menyerahkan diri ke waktunya Tuhan. Dan Tuhan taruh sangat kuat dalam hati saya untuk menyampaikan pesan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Saya lihat beberapa minggu ini kita mulai menjangkau jemaat-jemaat baru. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia. Bagi saudara yang di luar Surabaya, silakan saudara boleh tulis di live chat saudara datang dari mana. Supaya saya bisa lihat nanti habis ibadah, saya bisa lihat saudara datang dari mana. Ada yang dari Australia, dari Belanda, dari Brunei, dari New York, ada yang dari Victoria, Australia, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapore, ada yang dari Jerman. Itu kalau yang dari Jerman itu setiap hari ikut sela ya, hari Minggu juga ikut biasanya 2-3 kali. Dan banyak jemaat yang belum dengar khotbah saya ini, dan Tuhan gerakin saya untuk nyampein ini kepada saudara. Dan bagi saudara yang pernah dengar, biarlah ini jadi pengingat saudara, karena Alkitab aja ada kitab ulangan. Nah berarti kita ini seringkali harus berulang-ulang supaya masuk di dalam pikiran kita. Coba kita buka Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-11. Puji Tuhan.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Silakan bikin hashtag indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya ulangi sekali lagi, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, hashtag indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa yang kita alami hari-hari ini bagian dari awal dan akhirnya Tuhan. Dan kita gak bisa menyelaminya. Tetapi satu janji Tuhan adalah dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin lagi menunggu waktunya Tuhan. Mungkin dari bulan April saudara udah minta doa sama saya. Atau minta doa kepada hamba Tuhan siapapun. Dan sampai hari ini mungkin belum dijawab. Mungkin ada nubuatan yang hamba Tuhan pernah sampaikan kepada saudara. Mungkin itu saya, mungkin itu hamba Tuhan lainnya. Dan itu tidak kunjung terjadi. Nah, karena itu sangat penting untuk kita membahas waktu Tuhan. Karena ini adalah misteri terbesar di dalam Alkitab. Kalau kita belajar teologi, kita akan belajar tentang soteriologi, tentang keselamatan. Kita akan belajar tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Kita akan belajar kristologi, yaitu tentang Yesus. Kita belajar banyak yang diajarin sama Alkitab. Tetapi sangat dikit sekali yang Alkitab bahas tentang waktunya Tuhan, karena itu misteri yang besar. Dan saya pun sebagai hamba Tuhan, saya gak bisa prediksi. Ya kan? Saya gak bisa prediksi kapan gereja bisa kembali seperti dulu. Saya gak bisa prediksi apakah kita akan ada Natal tahun ini. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada saudara-saudara yang lagi menunggu, saudara yang lagi capek menunggu, bahwa kita harus berserah kepada sebuah fakta bahwa Tuhan itu maha kuasa untuk menetapkan waktu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik kita percaya atau tidak percaya, kita punya Tuhan yang punya kuasa menetapkan waktu. Kalau kita buka dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7, kita akan melihat Tuhan Yesus pernah menyampaikan ini, Kisah 1 ayatnya yang ke-7. Jawabnya, engkau gak perlu mengetahui masa dan waktu. You don't need to know the period and the time. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dari sini kita bisa belajar bahwa semua udah ditetapkan sama Tuhan, sama Bapa kita di surga. Dan seringkali kita nggak ngerti ini. Karena kita selalu memaksakan Tuhan untuk mengikuti timetable kita. Kita memaksa Tuhan untuk mengikuti waktu kita, waktu saya. Sesuai dengan apa yang saya mau. Dan ini adalah akar dari kesalahpahaman kita sama Tuhan. Kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, kita berhenti ke gereja, kita berhenti berdoa, kita berhenti berharap. Kenapa? Karena waktunya Tuhan gak sesuai dengan kita dan terjadi konflik antara kita dengan Tuhan. Kita kepinginnya semuanya sekarang. Di zaman yang instan ini kita kepingin semua cepat. Kita aja kalau beli di toko online, kita kepinginnya kalau bisa Gojek instan atau Grab Express sekarang juga. Dikirim dalam 15 menit sampai di rumah. Kita udah malas nunggu. Dan tanpa kita sadari culture ini kita bawa sama Tuhan. Saya mau suami saya berubah sekarang. Saya mau suami saya berhenti selingkuh sekarang. Saya mau kerjaan saya sukses sekarang. Saya mau toko saya rame sekarang. Saya mau dapat tender sekarang. Nah tapi saat kita disuruh nunggu, kita marah sama Tuhan. Pak, saya kepingin anak saya bertobat, Pak. Sekarang kalau bisa. Kalau bisa doain sekarang, Pak, tumpang tangan, selesai, Pak. Pak, saya mau ekonomi saya dipulihkan now, right now, sekarang. Tetapi sama Tuhan seringkali kita ditaruh di ruang tunggunya. Dan itu tempat yang paling gak enak. Kayak saudara dan saya, tempat yang paling gak enak kalau di airport. Nah, ingat airport saudara? Banyak saudara udah lupa sama airport, ya kan? Udah lama gak traveling, udah lama gak naik pesawat. Tempat yang paling gak enak di airport adalah waiting room. Apalagi kalau di screen ada tulisan delay. Kalau udah delay kita nunggu di waiting room, apalagi kalau airportnya gak ada cafe, gak ada ini, stres kita. Aduh, sudah masuk. Waduh. Kita kan suka gitu, waduh. Dan itu paling gak enak dan kita juga tanpa kita sadar, kita gak suka. Apalagi kalau Tuhan tulis dalam hidup kita, delay. Pernikahannya, delay.
Ada yang ngomong, Pak Pendeta jangan ngomong pernikahan, saya jodoh aja gak punya. Ya sabar saudara ya, itu juga ruang tunggunya Tuhan. Apalagi kalau kita lagi buru-buru. Apalagi kalau kita kepingin cepet. Kita kepinginnya cepet tapi Tuhan rasanya ya santai lah. Saudara pernah kayak gitu? Bapak-bapak pernah gitu? Kalau mau pergi udah telat tapi istri masih catok rambut? Pernah bapak-bapak kalau udah telat, ini udah tahu telat 15 menit lagi harus ketemu orang. Tapi istrinya masih gambar alis. Dan masang bulu mata palsu. Itu rasanya kita sama Tuhan. Aduh ini cepet telat. Dan Tuhan seperti istri saya Pak. Seperti istri saudara Pak. Sekta. Ya kan? It's not a comfortable place. Dan ini adalah akar dari kekecewaan. Banyak orang hari-hari ini lagi kecewa sama Tuhan. Because God is not fitting to my timetable. Karena Tuhan tidak sesuai dengan waktu saya. Dan orang sikapnya sama Tuhan bisa berubah karena itu. Tapi saya mau ingatkan kepada jemaat GSJS maupun saudara yang di luar kota, di luar negeri. Saya mau ingatin bahwa waktu Tuhan yang gak sesuai dengan waktu kita, gak boleh mempengaruhi sikap kita sama Tuhan. Jangan berhenti menyembah saat Tuhan gak jawab tepat waktu. Jangan berhenti memuji saat Tuhan seakan-akan tidak kunjung selesai. Jangan berhenti pelayanan saat kondisi kita tidak kunjung berubah. Sebenarnya saya sebagai pendeta saya itu kepingin ya, kalau bisa saya itu khotbah, Tuhan pasti jawab doa saudara 24 jam ke depan. Itu kan enak saudara, jemaat pasti suka. Dalam waktu 24 jam, kalau saudara lakukan ini, lakukan itu, maka 24 jam ke depan, saudara akan ini. But saya bukan JNE, yakin esok sampai. Saya gak bisa janjikan saudara, besok pasti sampai. Mestinya lebih enak bagi saya kalau saya khotbah. Kalau saudara doa ini, caranya kayak gini. Maka 1 jam ke depan, saudara akan melihat ini. Saya kepinginnya kayak gitu Pak. Saya setiap hari di acara Selah, saya itu dapat banyak pergumulan. Ratusan orang chat saya, Pak Pendeta doain ini. Saya tuh kepingin bales, Bu 24 jam ke depan ibu akan ngalamin ini. But that's not the case. Kenapa? Karena Tuhan kita bukan ATM. Hashtag Tuhan kita bukan ATM. Atau saudara tulis di live chat, Tuhan bukan ATM. ATM itu kita masukin pin tepat, keluar uang. Tuhan kita nggak gitu. Tuhan kita nggak, kita masukin doa yang benar, lalu langsung keluar jawabannya, nggak bisa. Tuhan kita bukan ATM, silakan tulis yang banyak. Tapi percayalah kalau hari ini kita tetap berdoa, kita tetap memuji, kita tetap melayani, kita tetap sungguh-sungguh, kita tetap ikut ibadah online, kita tetap menyembah. Dia sedang bekerja di balik layar. He's working in your life whether you can see anything happening or not. Ya kan? Dia sedang bekerja dalam hidup saudara. Tapi saudara gak bisa lihat. Seperti kayak ibadah kita sekarang. Saudara lihatnya cuma saya. Tapi di balik layar, there are people handling the cameras, handling the computer. Saudara percaya nggak percaya yang megang kamera ini ada 2 di depan saya. Yang megang komputer ada 2, but you cannot see it. Tapi mereka sedang bekerja. Bukan berarti kalau kita nggak bisa lihat mereka nggak ada. No. Mereka semua pakai masker, saya bisa lihat. Tapi saudara nggak bisa lihat. Nah, Tuhan kayak gitu. Saudara jangan berhenti mengikuti ibadah saat saudara nggak bisa lihat orang-orang ini. Tapi saudara ikutlah ibadah karena saudara dan saya sadar bahwa di balik layar ada orang yang lagi streaming acara ini, membantu saya. Ya kan saudara? Saudara, saat hari ini Tuhan belum menjawab kita, ada 2 kemungkinan. Saudara boleh catat ini. Kalau hari ini Tuhan belum menjawab doa saudara, 2 kemungkinan. Yang pertama, to test your faith. Untuk menguji iman. Dan yang kedua, to build your character. Untuk membangun karakter kita, untuk kita jadi orang yang dewasa. Coba Yesaya 49 ayat 8. Coba ditampilin. Ya di balik layar nih. Yesaya 49 ayat yang ke-8.
Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Dikatakan, I will answer you. Bahasa Inggris bagus. At the right time. Hashtag at the right time. Tulis di live chat. At the right time. Di waktu yang tepat. At just loh, kata just. Saat itu juga. Di waktu yang tepat. Aku akan responi kamu. Berarti kalau hari ini Tuhan belum responi saudara. Berarti waktunya belum tepat. Karena itu mari kita percayakan hidup kita sama Tuhan. Dan saat kita bisa belajar mempercayakan hidup kita sama Tuhan, maka di situ stres kita bisa hilang. Saat kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang knows what He's doing, kita bisa lebih tenang. Kita gak stres, kita gak gelisah. Tapi ini sulit untuk bangun, dan hari ini saya mau bantu saudara untuk membangun tentang waktunya Tuhan. Sebenarnya apa yang harus kita ketahui tentang misteri yang besar ini? Yang pertama, kita buka Yohanes 11 ayatnya ke-11 sampai 15. Kita mau ambil dari kisah ini. Yohanes pasalnya yang ke-11, Yohanes pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15 dikatakan, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, kalau dia lagi tidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka. Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus udah mati. 15 ayat terakhir. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Hari ini kita butuh dan kita harus belajar percaya. Tadi kan kita udah lihat ya. Coba tampilin lagi ayat 15. Dikatakan, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, ayat 15. Syukurlah aku gak jawab doamu. Syukurlah aku gak responi kamu hari ini. Syukurlah aku hari ini gak jawab doamu di masa-masa seperti ini. Sebab demikian lebih baik bagimu. It's better for us kalau Tuhan gak jawab, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah hari ini kita butuh yang namanya belajar untuk percaya. Kasih hashtag belajar percaya. Tulis di live chat belajar percaya. Tuhan ngomong lebih baik aku gak jawab. Lebih baik aku gak berkati, lebih baik aku tidak menolong, lebih baik aku gak nyembuhin, lebih baik aku tidak memberkati kamu. Sebab dengan itu kamu bisa belajar percaya. Apa yang harus kita tahu tentang waktunya Tuhan? Yang pertama, kita bisa belajar dari kisah ini adalah waktunya sempurna. His timing is perfect. Waktunya sempurna. Kasih hashtag waktu sempurna. Waktunya sempurna. N-nya jangan lupa N besar. Ayo kita punya satu prinsip, waktunya Tuhan sempurna, waktu saya tidak sempurna. Arti kata sempurna adalah as good as it is possible to be. Berarti kalau saya berkata bahwa waktunya Tuhan waktu yang sempurna, berarti dari semua senario hidup saya, dari semua kemungkinan yang terjadi dalam hidup kita, dari semua timeline yang terjadi. Kalau saudara suka nonton Avengers kan ada timeline kan. Wah, ada berapa banyak timeline, berapa senario seperti Doctor Strange ya, kasih ada 100 berapa puluh ribu kemungkinan satu kamu menang. Nah, itu yang namanya perfect. Berarti waktunya Tuhan itu out of all the scenarios, out of all the scenes, out of all the possibilities, yang Tuhan rencanakan waktunya Tuhan ini yang terbaik, dan kita pasti menang. Kalau kita ikuti jalan kita, nggak bisa menang, kalah. Tapi kalau kita ikut sama jalannya Tuhan, pasti menang, pasti sempurna. Kualitas dari waktunya Tuhan itu konsisten, dia nggak akan pernah kecewain kita. Tapi kita harus sabar. Kalau nggak sabar, nanti kecewa dulu. Dan saya mau ingetin saudara, jangan kecewa dulu. Tapi hari ini tetap berharap nanti pada akhirnya saudara akan berkata satu kata, yaitu kalau bahasa gaulnya itu oalah. Kasih hashtag oalah. Saudara mungkin ya dari luar negeri nggak ngerti oalah itu apa. Saya juga nggak ngerti bahasa Indonesianya oalah itu apa ya. Bahasa Indonesia ada oh gitu, O-nya panjang, oh.
Ya. Ya, saudara seperti ekspresi. Gitu loh. Saudara lihat ekspresi saya aja udah cukup. Wah. Gitu ya. Saudara yang dari luar negeri belajar bahasa Surabaya. Walah. Oh, that's what he meant. Oh, maksudnya Tuhan itu gitu loh. Oh, maksudnya Tuhan itu kayak gitu. Nanti kita akan lihat. Tapi jangan kecewa dulu. Amin. Bikin hashtag jangan kecewa. Ngomong sama kanan kiri. Kalau saudara sama keluarga. Ngomong sama mereka. Ojo kecewa sih. Jangan kecewa dulu. Ini lagi di tengah-tengah cerita. Ini lagi perjalanan. Dan kalau kita mau sabar. Nanti kita akan ada Allah moment. Oh gitu toh. Nanti akan muncul. Jika kita mau sabar, Tuhan akan melampaui ekspektasi saudara. Saudara, saya mau cerita ya. Saya itu baru diingetin kemarin habis pulang ibadah youth, saya makan di bawah. Saudara, dulu sebelum kita pindah tempat ini, sebelum kita pindah dari CW, saya itu kepingin buka gereja di Pakuan Mall. Itu impian saya. Saya berusaha, saya cari caranya gimana. Waktu itu saya belum kenal GM-nya ya, Ko Hendy. Saya belum kenal sama Pak Sutandi, saya belum kenal sama orang-orang. Saya cuma telepon marketing. Saya lupa waktu itu siapa nama marketingnya. Dan pada saat itu saya itu dikasih tempat di Pakuan Mall. Nah, dan tempat itu bukan di lantai ini tetapi di lantai bawah. Kalau saudara pernah ke Pakuan Mall, saudara kalau tahu satu toko Samsung di Pakuan Mall ya baru, sebelahnya toilet itu ada satu pelang besar. Dulu kita tuh ditawarin di situ. Ruangannya sekitar 200 meter. Oh, berapa waktu itu sayang ya? 300 meter kalau nggak salah. Kosong, jadi kita harus bangun dari awal. Kalau pada saat itu saya tergesa-gesa, saya ngomong, oke, saya ambil yang sebelahnya Samsung. Mungkin hari ini live streamingnya beda dengan ini. Terus Tuhan kasih Ciputra World. Gak apa-apa, saya sabar. Lalu tiba-tiba saya ditelepon sama Pak Kuo. Saya ditawarin satu tempat, satu toko di bawah, di lantai 2. Untuk kita buka, kurang lebih besarnya 700 meter. Saya nggak mau sebut namanya karena masih buka. Saya ditawarin, mau nggak di situ? Saya ada videonya. Saya sama istri ngomong selfie di video bahwa kita akan buka gereja di situ. Tapi saya sabar sama waktunya Tuhan. Saya nggak ngomong, aduh kok cuma 700 meter. Saya sabar. Apa yang terjadi saat saya sabar? Kalau saya sabar dan saya nunggu, Tuhan melampaui ekspektasi saya. Kita dikasih tempat segede ini, 1200 meter. Kita nggak perlu bangun, kita cuma perlu bayar ratusan juta kepada gereja yang sebelumnya ada di sini. Dan kita udah ada tempat yang begitu luar biasa. Boleh nggak yang di rumah kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kasih emoji tepuk tangan dong. Supaya saya bisa setidaknya bukan mendengar tepuk tangan tapi melihat tepuk tangan. Lihat, kalau kita mau sabar, Tuhan melampaui ekspektasi kita. Saya nggak pernah expect punya tempat The Pearl yang saudara bisa lihat dari luar besar banget di depan Pakuan Mall. Tapi karena saya mau sabar, saya nggak mau kecewa dulu, saya nggak mau marah dulu. Tuhan melampaui ekspektasi saya. Dan saya mau itu jadi pembelajaran buat kita semua bahwa sabar nunggu waktunya Tuhan, nanti di waktunya Tuhan yang terbaik Tuhan pasti kasih yang luar biasa. Saudara, menurut waktunya Maria dan Marta, waktu yang terbaik untuk Yesus datang adalah waktu Lazarus lagi sakit. Lazarus lagi sakit nih. Mungkin pada saat itu belum corona, mungkin perut sakit. Dulu perut sakit itu diare itu resikonya besar loh saudara. Banyak orang zaman dulu kalau kena diare, aduh udah kena gitu, udah ngucapin goodbye ya, udah ngucapin kata-kata farewell, aku mau mati. Kalau sekarang diare ya jalan-jalan juga bisa sudah. But at the time mungkin Lazarus sedang diare berat dan belum ada diapet, belum ada obat dan he was going to die. Dan waktu yang tepat buat Tuhan datang adalah saat dia sedang sakit. Tapi Yesus justru tinggal lebih lama. Bahkan Yesus bisa sampai ngomong, untung aku gak datang. Udah mati Yesus ngomong, untung aku gak datang.
Kenapa sih Tuhan suruh kita nunggu? Supaya Tuhan bisa menyatakan kedahsyatannya dalam hidup saudara dan saya. Yang mereka minta kesembuhan, yang Tuhan kasih kebangkitan. Saudara, saya mau ingatin kepada saudara, at the right time, God can do anything instantly. Di waktu yang tepat Tuhan bisa ngelakuin apapun secara instan. Coba buka Yesaya 60 ayatnya ke-22. Yesaya pasalnya ke-60 ayatnya ke-22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Dalam bahasa Inggris lebih keren. Dikatakan at the right time, I will do it quickly. Bukan tempat jualan minum, but I will do it quickly, dengan cepat. Bahkan saya mau ngomong gini ya, Tuhan bisa ngelakuin sesuatu dalam 1 milidetik. Lebih banyak daripada kita bisa lakukan dalam 5 tahun. 1 milidetiknya Tuhan itu lebih, dia bisa ngerjain lebih banyak daripada kita kerja 5 tahun. Tapi sabar dulu. Saat kita memaksakan kehendak kita lagi ngalangin caranya Tuhan, kita ngalangin jalannya Tuhan. Karena itu ojo maksa, jangan maksa. Kasih hashtag jangan maksa kehendak saudara. Jangan maksa, saya harus jadi ini Pak. Saya harus ini Pak, no. Nanti pada waktunya Tuhan, nanti Tuhan akan kasih yang terbaik. Ya kan? Jangan maksain waktu kita. Kalau saya pada saat itu maksain lantai 2, 300 meter waktu itu. Baru dari awal. Belum tentu kayak hari ini. Kalau saya maksa gak apa-apa lantai 2 aja kita langsung rombak. Gak bisa kayak hari. Tapi karena saya sabar Tuhan kasih kita 1200 meter. Boleh gak diganti kamera ke kameranya Yusak yang wide angle. Yusak di zoom out ke belakang supaya teman-teman kita yang di luar negeri itu bisa lihat zoom out lebih turun dikit. Coba kamu puter. Kamu puter tunjukin lokasinya. Ini yang pakai baju merah di depan istri saya. Coba tunjukin muter ke sampai belakang. Lihat, saudara lihat. Ya, lihat. Wah, ini tour dari tempat kita, virtual tour ya. Lihat tempat kita segede ini, saudara ya. Lihat. Lo muter terus 360 derajat. Nah, ini dia, bajunya, haleluya ya. Haleluya. Nah, ini yang megang kamera. Ini kamera kita yang baru ya, puji Tuhan. Wah, puter terus, puter ya, itu ada singer kita di sebelah itu. Nah, itu di depan itu drumnya, dan kembali ke saya, lihat LED-nya segitu saudara ya. Boleh gak kasih tepuk tangannya paling dahsyat, yang paling meriah buat Tuhan saudara yang di rumah ya. Sabar. Just be patient. Sabar aja. Nanti Tuhan pasti kasih yang terbaik buat saudara. Yang kedua, yang pertama timingnya Tuhan sempurna, yang kedua timingnya selalu on time. Yohanes 11 ayat 11. His timing is on time. Kasih hashtag on time. Yohanes 11 ayatnya ke-17. Yohanes 11, 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus 4 hari berbaring di dalam kubur. Yesus gak sempat maisong. Yesus gak sempat ngadirin upacara tutup peti. Yesus tidak sempat upacara masuk ke dalam kubur. Tapi ini waktunya Tuhan. Kembali tunjukin slide-nya supaya bisa di screenshot. This timing is on time. Saudara kalau ketinggalan, saudara tinggal bisa swipe mundur dikit, saudara pause bisa screenshot. Ya, enaknya gitu. Saya bikin itu opsinya DVR supaya saudara bisa maju mundur ya. His timing is on time. Saudara 4 hari. 4 hari menurut kedokteran tubuhnya udah cacingan. Organ tubuhnya udah busuk. Udah mulai cacing. Dan tubuhnya manusia kalau udah 4 hari itu bloated. Jadi seperti kalau saudara tahu ikan yang bisa besar gitu. Bloat jadi besar. Kenapa? Karena organnya mulai busuk, dari semua lubang dari tubuh ini keluar darah dan busa. Itu ngeluarin, karena mulai busuk busuknya keluar. Udah gak bisa diselamatin. Sudut pandang manusia, sudut pandang dokter, mati. Gak ada harapan. Dead. Gone. Tapi terlambat, catat ini baik-baik. Terlambatnya kita sama terlambatnya Tuhan itu beda. Bagi kita terlambat, bagi Tuhan gak terlambat. Karena itu ada lagu, takkan pernah terlambat pertolonganmu.
Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Takkan pernah terlambat. He will never be late. Ya. Saudara, kita punya Tuhan selalu on time. Nggak pernah terlalu cepat, nggak pernah terlalu lambat. But harus sesuai sama schedule-nya Tuhan. Coba buka Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. See, God has a timetable. Tuhan udah nentuin. Semua ada waktunya, semua ada musimnya. There's an appointed time for everything. Bahkan saya suka salah satu terjemahan TEV, English version. Everything that happens in this world happens at the time God chooses. Everything that happens, semua yang terjadi, happens at the time God chooses. Di waktu yang Tuhan udah pilih. Berarti Tuhan udah pilih waktunya. Tuhan udah pilih timetable-nya. Masalahnya gak ada satupun dari kita yang tahu jadwalnya Tuhan. Kalau saya mau lihat jadwalnya bioskop 21, udah kangen gak sama bioskop? Kita udah lama gak nonton ya. Kita udah lama gak traveling, lama gak nonton. Saudara ingat kalau dulu kita mau nonton, kita selalu lihat timetable-nya di mana? Di website-nya, di aplikasinya. Kalau bioskop nonton ada timetable-nya. Ya kan? Untuk ibadah ini ada timetable-nya. 10, 2, sama 5. Nanti sore jam 5 dilayani Pak Gembala, Pak Samuel Gunawan. Tapi gak ada satupun dari kita bisa check up schedule-nya Tuhan. Pengkhotbah 8 ayatnya ke-7. Ini yang bicara, yang nulis orang yang paling pintar di dunia. Namanya Salomo. Pengkhotbah 8 ayatnya ke-7. Coba dibuka. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Surely nobody knows the future. Kalau saudara traveling ke Jepang, nih banyak orang-orang lagi kangen sih, kepingin ke luar negeri. Ke Korea, ke Jepang, ke Amerika, ke Singapura. Kita tahu jadwalnya, contohnya kereta. Oh, keretanya Jepang gak pernah terlambat. Terlambat 1 menit, udah gak bisa masuk. Ya. Dan seringkali ini yang menyebabkan banyak orang kebingungan dan kepingin tahu masa depan. Karena itu horoskop laku. Kalau Taurus bulan ini kamu akan menemukan cintamu yang sejati. Kalau Sagittarius bulan ini kamu tidak beruntung dalam percintaan. Ngapain tergantungin percintaan kita dengan horoskop? Hong Shui. Baca garis tangan. Kalau garis tanganmu bentuknya kayak gini, kamu umurnya 78. Ngapain percaya sama dia? Jangan percaya sama sesuatu karena nobody knows about the future. Saya suka sama teman saya Pak Dautoni, Pastor Dautoni. Mungkin minggu depan saya mau suruh minta dia untuk khotbah di sini. Dia bilang gini, kalau mau tahu tentang masa depan, kalau mau tahu kamu gimana sembuhnya, jangan datang ke dukun. Kenapa? Karena kalau dukunnya sakit, perginya ke dokter. Ini mantan dukun terhebat yang ngomong gitu, Pak Dautoni yang ngomong. Dukun itu lek sakit, perginya ke dokter. Terus ngapain kita yang sakit datang ke dukun? Ya sekalian datang ke dokter aja. Ya kan? Ini dokter-dokter senang, tapi kalau ada dukun yang lagi nonton ini marah, mau nyantet, silakan santet. Saya nggak takut. Saya punya darah Yesus yang lebih hebat daripada santet saudara. Saudara mau santet sampai berbusa nggak akan efek sama saya. Karena saya punya Yesus yang luar biasa. Karena itu saudara yang mungkin lagi jadi haters. Ada yang bilang saya kalau brewoknya kepanjangan kayak monyet, silakan. Saudara boleh komen apapun juga, saya tambah suka. Saudara semakin negatif, saudara jelekin saya semakin sukacita. Saya lebih suka lihat yang kayak monyet. Ada yang bilang khotbah saya isinya kayak mie instan. It's okay. Karena mie instan lebih enak daripada mie biasa. Haleluya. Ya. Jangan lupa untuk ngelibatin Tuhan dalam rencana kita. Yakobus 4 berkata, coba. Yakobus 4:13. Yakobus 4:13. Ini semua ada ayatnya. Saya tunjukin saudara ayat-ayat tentang waktunya Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini, atau esok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat berikutnya dikatakan apa? Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi hari besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di ayatnya berikutnya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayatnya yang berikutnya dikatakan, tapi sekarang kamu akan memegangkan diri dalam kecokanganmu, dan setelah kemegangkan yang demikian adalah salah. Jangan buat rencana terus berkata rencana ini terbaik. Nggak bisa.
Banyak orang punya rencana tahun 2020, hancur semua. Traveling saudara, semuanya refund, ada yang refund yang gak kembali. Ya, ada singer kita mau berangkat Korea tanggal 6 Mei. Gak jadi berangkat, gak bisa kena corona. Ada beberapa teman-teman rencana traveling ke mana-mana, semua batal. Karena itu jangan terlalu bermegah atas rencana. Oh nanti bulan ini aku akan, no. Jika Tuhan mengendaki, karena itu libatin Tuhan. Amin. Tuhan pasti ngabulin. Habakuk 2 ayat yang ketiga dikatakan, it will not be late. Tuhan kalau jawab doa kita itu bukan no, tapi not yet. Kasih hashtag not yet. Not yet itu berarti belum. Kalau saudara umur 13 tahun, saudara minta mobil sama papa saudara. Papa saudara bilang no. Tapi bukan berarti gak akan pernah kasih mobil. Berarti no sama dengan not yet. Nanti umur 17 punya mobil. Ya kan? Umur 12 pas saya mau punya rumah sendiri. No, ya no bukan berarti gak akan kasih. Tapi nanti kalau sudah menikah dikasih. Tuhan kita gak pernah kasih yang jahat. Yesus pernah sampaikan di khotbahnya di atas bukit. Saya pernah bahas di Sela. Kalau Tuhan berkata no, itu seringkali not yet. Belum, sabar, tunggu sebentar. Tuhan kapan saya menikah Tuhan? Udah mau kadaluarsa. Udah saya mau diskon obral. 50% off. Sabar aja. Nanti ada waktunya. Jangan keburu terus nikah dengan yang salah. Jangan, aduh ya apa ya wis kadung. No, gak ada kata kadung. Tunggu waktunya Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Karena itu saya mau tutup khotbah ini. Apa yang harus kita lakukan di ruang tunggunya Tuhan? Apa yang harus kita lakukan saat kita nunggu Tuhan? Baca ayat terakhir, Yohanes 11:32. Pemain musik boleh naik. WL singer boleh naik di belakang saya. Yohanes 11:32. Yohanes 11:32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Apa yang harus kita lakukan saat kita nunggu waktunya Tuhan? Satu aja, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tersungkurlah di bawah kaki Tuhan. Yakobus 4 ayat ke-8 berkata, mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Karena itu mari hari ini kita tersungkur di kaki Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Karena mendekat kepada Tuhan adalah solusi terbaik dalam segala situasi. Dalam kesenangan tersungkurlah di kaki Yesus supaya saat kesusahan tiba, engkau memiliki penjaga yang tidak pernah tertidur. Tetap di slide itu, Ini perlu di screenshot. Ini perlu saudara catat dan perlu saudara share. Kalau saudara hari ini punya toko sepeda, tetap tersungkur di bawah kaki Tuhan supaya saat nanti kesusahan tiba ada penjaga yang tidak pernah tertidur. Jangan semena-mena saudara sekarang lagi enak, lalu saudara gak dekat sama Tuhan, saudara lupa sama Tuhan. Maria tidak hanya tersungkur saat mati Lazarusnya, tapi Maria juga tersungkur saat dia lagi diberkati. Lukas 10:39 berkata Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara, banyak orang nunggu waktu dia berada dalam situasi buruk baru dekat sama Tuhan. Tapi saat lagi di situasi yang enak dia lupa sama Tuhan. Saya pernah khotbah, nobody wants to do anything with God, but when something bad happens, they ask, why God? Kalau dulu Januari lupa sama Tuhan. Januari hari Minggu waktunya wedding, waktunya ini kerja, ini toko rame, restoran rame. Tapi sekarang mereka tanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Jangan tanya sekarang why God. Karena jawabannya saudara udah tahu. Kenapa banyak orang hari-hari ini sedang mengalami sesuatu yang buruk? Karena dulu pada saat mereka lagi enak gak pernah ingat sama Tuhan. Tuhan selalu di nomor 2-in. Sorry to say, saya harus ngomong ini. Jangan saudara hari ini nyalain Tuhan. Padahal dulu pada saat gak ada masalah ini, saudara itu gak pernah datang sama Tuhan. Saudara yang suka posting ya, saudara yang suka posting Tuhan itu jahat, kenapa Tuhan ini? Saudara yang suka nyalain Tuhan, bertobatlah. Coba ingat dulu pada saat krisis belum terjadi, kita
Tuhan diapain dalam hidup kita? Apa kita ini cuma bikin Tuhan tambal butuh atau enggak? Waduh, dulu kita kalau ada kerjaan lupa sama Tuhan. Lupa ibadah. Tapi kalau sudah gak ada kerjaan, beribadah terus tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa kok jahat? Tuhan gak jahat. Kitanya yang gak dekat sama Tuhan. Kitanya yang gak pernah ibadah. Saudara, saat kita tersungkur di bawah kaki Tuhan, itu yang gerakan hati Tuhan. Untuk melakukan karyanya yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, melayani itu baik. Saya mau ngingetin kepada semua pelayan-pelayan Tuhan, WL singer boleh silakan naik. Tapi jangan pernah lupa untuk memberikan waktu yang khusus kepada Tuhan. Saudara mau berkata, Pak, saya sudah ikut ibadah online Pak sehari 3 kali. Tapi jangan lupa waktu saat teduh dengan Tuhan. Kenapa kok saya bikin acara selah setiap hari? Bukan karena saya kebanyakan waktu. Saya nggak bisa dinner keluar karena selah. Saya bukan kengangguran, kerjaan saya banyak. Tapi kenapa saya ngadain selah? Kasih saudara waktu, mimpin saudara, nyembah dekat sama Tuhan. Saya sama sekali nggak kasih ads. Ya sorry ya, ibadah gereja kita, selah nggak pernah kasih ads, nggak pernah ada iklan, Traveloka, nggak pernah ada. Semuanya selalu free, kita nggak dapat apa-apa. Ya kita lakuin ini bukan untuk keuntungan kita, tapi supaya jemaat ada waktu buat Tuhan. Ini saat yang tepat. Ini saat yang tepat mendekat kepada Tuhan. Ayo ikut selah setiap hari. Ingat ya, saya nggak diuntungin, saya nggak narik kolektor, saya nggak ngambil apa-apa, ads aja saya nggak dapat. Tapi saya lakukan ini supaya saudara bisa dekat sama Tuhan. Saya lihat ratusan, bahkan ribuan saudara lagi gabung sekarang. Ayo ribuan kita, ayo kita setiap hari ambil waktu nyembah. Meskipun nggak ikut selah, nggak masalah. Tapi kasih waktu sama Tuhan. Dan saya percaya pada saatnya tiba, kau akan ditolong oleh Tuhan. Kau akan lebih dari pemenang.